Di sini ada zodiak Libra. Yang ada di Surabaya. Seorang wanita berumur 27 tahun. Yang diusir oleh mertua dan istri suaminya sendiri. Waduh. Tanpa sebab. Dan ternyata pengusiran itu adalah dari ide mertuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri, membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, Saya Kim Macan, yang akan berbagi informasi ramalan Kim Macan, di mana menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu untuk bisa memberikan informasi ramalan insya Allah akurat. Kim Macan, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ngoten? Alhamdulillah. Mas Jawir bagaimana hari ini? Mas Jawir pangestu, sehat walafiat, semua berkat doa-doa dari kakak-kakak semuanya, penontonipun Pintu Misteri, dan juga doa-doa dari saudara-saudara tak terlihat yang berada di 10 tempat. Terima kasih untuk kakak-kakak semuanya, penontonipun Pintu Misteri, subscribernipun Pintu Misteri, yang terus mendukung Pintu Misteri sampai saat ini, mengiringi Pintu Misteri untuk terus berkembang. Terima kasih semuanya. Doa terbaik dari Mas Jawir, Kim Macan, untuk kakak-kakak semuanya. Semoga selalu diberikan kemudahan dalam mencari rezeki, diparingi terus kesehatan, ketenangan hati dan pikiran, kemudahan dalam menjalani doa-doa dan ibadah, didekatkan dengan orang-orang yang baik, dijauhkan orang-orang yang toksik, dipanjangkan umurnya oleh Sang Maha Pencipta. Serta tak luput doa terbaik dari Mas Jawi dan Kim Macan untuk saudara tak terlihat yang berada di 10 tempat, yang sudah lolos seleksi, yang sudah positif. Terima kasih banyak sudah mendukung Pintu Misteri sampai saat ini, membantu Pintu Misteri pun sampai saat ini. Terima kasih banyak. Doa terbaik dari Mas Jawir, Kim Macan untuk saudara tak terlihat yang sudah positif yang berada di 10 tempat. Semoga selalu diberikan kebahagiaan di alam langgeng, di dimensinya masing-masing, dan yang sedang menjalankan sebuah proses untuk naik tingkatan, naik level, semoga selalu diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa, pencipta penguasa alam semesta. Kagem sedayanipun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Baik, niki Kim Macan, saatnya Kim Macan berbagi doa terbaik dengan menggunakan dupa semesta. Nah, semoga dengan doa terbaik yang Kim Macan berikan melalui media dupa semesta ini bisa bermanfaat, bisa membawa kebaikan untuk kakak-kakak penonton, pendengar Pintu Misteri. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan dupa semesta ini, untuk saudara-saudaraku di luar sana, dengan doa-doa terbaik saya, akan mendapatkan kemudahan, keberuntungan, dan mukjizat di beberapa hari ke depan. Untuk semua permasalahannya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri sampai saat ini, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian, masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih atas doanya yang selalu diberikan kepada saya, Mas Jawir, dan kru Pintu Misteri lainnya di kolom komentar Pintu Misteri. Terima kasih atas supportnya.
Terima kasih atas bantuan-bantuannya kepada pintu misteri. Saya tidak akan pernah bosan, saya tidak akan pernah lelah, apalagi jenuh untuk mendoakan orang-orang baik seperti kalian di luar sana. Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin. Dikuatkan hati, pikiran, dan mentalnya. Amin. Dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya. Amin, ya Allah. Dijauhkan dengan orang-orang yang jahat. Amin. Didekatkan dengan orang-orang yang baik. Amin. Diperbaikin lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik. Amin. Dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusannya. Amin. Dilaris maniskanlah dagangannya. Amin. Dilunaskan semua hutang piutangnya. Dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana. Amin, ya Allah. Dan semoga untuk saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengaminkan doa-doa terbaik saya saat ini, semoga hajat, mimpi, doa, harapan, dan cita-citanya segera secepatnya terkabul, dan dituntun Tuhan ke kehidupan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Amin, ya Allah. Diperbaikin lagi usahanya sehingga lebih baik lagi dari sebelumnya. Amin. Diangkat derajatnya sehingga dia bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya. Amin. Dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Amin, ya Allah. Diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam menjalani hidupnya. Amin. Dijauhkan dari sifat sombong, iri, sirik, dan dengki kepada orang lain. Amin, ya Allah. Diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini dengan menggunakan dupa semesta diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Alhamdulillah. Iya, seperti biasa, sebelum saya melakukan rogo sukmo setiap hari, saya selalu melihat video-video terbaru dari Pintu Misteri. Saya lihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya. Matur nuwun. Terima kasih atas kolom komentarnya. Orang-orang baik telah Tuhan kumpulkan di kolom komentar Pintu Misteri. Kalian orang-orang hebat yang Tuhan pilih. Apa yang kalian tanam, itulah yang kalian tuai nantinya. Doa-doa yang baik yang kalian tulis di kolom komentar Pintu Misteri akan berbalik baik kepada kalian sendiri. Alhamdulillah. Begitu juga kolom komentar yang negatif. Jangan salahkan Tuhan kalau di setiap hari-hari kalian selalu mendapatkan hal-hal yang buruk karena hasil dari perbuatan kalian sendiri. Ya, jangan pernah capek untuk menjadi orang baik. Amin. Ya. Dan juga saya berterima kasih kepada saudara-saudaraku di luar sana yang selalu mengaminkan doa-doa orang di kolom komentar Pintu Misteri. Jangan pernah capek untuk mengaminkan doa-doa orang lain di luar sana. Karena apa? Doa-doa orang yang kalian aminkan itu pun akan berbalik kepada kalian sendiri. Amin, ya Allah. Ya, jangan pernah capek jadi orang baik. Jangan pernah capek mengaminkan doa-doa orang lain. Karena saya yakin kalian sebenarnya juga butuh doa-doa itu. Ya, dan juga harus kalian ketahui, di kolom komentar Pintu Misteri yang di bawah ini, yang ribuan-ribuan itu, ya, harus kalian ketahuin di bawah itu adalah bukan hanya bangsa manusia saja. Ingat, bukan hanya bangsa manusia saja yang di bawah kolom komentar. Ada saudara kita, wong samar, makhluk astral yang tak terlihat dari 10 tempat, yang selalu berpartisipasi untuk mengaminkan doa-doa manusia di bawah ini, yang sudah alam semesta utus untuk menilai aura positif dalam tubuh kalian. Jadi kalau kalian ingin melihat aura positif dalam tubuh kalian, jangan jauh-jauh. Jangan kalian tanya dengan orang-orang di luar sana. Jangan tanya sana, sini, situ. Memberanikan dirilah untuk kolom komentar Pintu Misteri untuk ketik itu semuanya. Ya, karena yang menilai itu adalah alam semesta. Hanya di Pintu Misteri kolom komentarnya ribuan. Walaupun yang nontonnya sedikit. Ya, itu. Ya, kalau kalian ingin melihat aura positif kalian, silakan ketik kolom komentar Pintu Misteri. Pintu Misteri. Lihat berapa banyak orang yang membalas kolom komentar kalian. Berapa banyak orang yang mengaminkan doa-doa kalian. Kalau 100 orang yang mengaminkan doa-doa kalian, saya yakin bang, ya,
kalian sedang dikelilingin aura positif dalam tubuh kalian, yang mana aura positif itu akan membantu kehidupan kalian di dunia ini. Amin ya Allah. Kalau kalian sedang di titik terendahnya manusia, pekerjaan hancur, usaha hancur, banyak hutang, keluarga hancur, dan kalian terkucilkan, jangan khawatir. Selagi kalian mempunyai aura positif itu, alam semesta akan membantu mempercepat proses itu semuanya. Amin ya Allah. Ingat, mempercepat, bukan menghilangkan. Karena dengan mempercepat kalian masih tetap bisa belajar dari pengalaman. Ya. Dan juga kalau kalian sedang mengalami penyakit yang tidak kunjung sembuh, kalau kalian mempunyai aura positif dalam tubuh kalian, jangan khawatir. Alam semesta akan membantu mengikis itu semuanya. Amin. Dan mengangkat penyakitmu. Alhamdulillah. Jangan khawatir, ya, karena setiap penyakit pasti ada obatnya. Hanya Tuhan dan alam semesta lah yang bisa membantu itu semua. Amin ya Allah. Dan juga saya mau berterima kasih kepada saudara-saudaraku di luar sana yang sudah menyempatkan untuk mengirim video-video pintu misteri ke sosial media kalian. Terima kasih banyak. Semoga video pintu misteri bisa bermanfaat untuk orang-orang lain di luar sana dan bisa bergabung menjadi keluarga besar pintu misteri. Dan juga kalian punya kesempatan untuk saya Rogo Sukmo, karena persyaratan dari Rogo Sukmo itu ada like, komen, dan share. Kebanyakan kalian sudah like, komen, tapi tidak share itu, ya. Karena Rogo Sukmo di sini gratis. Untuk hasil Rogo Sukmo saya di 2 bulan yang lalu, dan saya sudah merogo sukmo 3 kali. Di sini ada zodiak Libra yang ada di Surabaya. Oh, Surabaya. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi saudara kita yang berzodiak Libra di kota Surabaya. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya. Saya menerawang kehidupannya. Seorang wanita berumur 27 tahun yang diusir oleh mertua dan istri suaminya sendiri. Waduh. Tanpa sebab. Ya. Dan ternyata pengusiran itu adalah dari ide mertuanya karena tidak suka dari awal kalau anaknya menikah dengan si Libra. Dan si laki-laki ini pun akan dijodohkan dengan wanita baru. Karena si Libra ini keluarga miskin di tempat itu. Ya, dan si Libra mempunyai 1 orang anak laki-laki yang berumur 3 tahun. Dia masih kecil. Tapi dipegang oleh mertua jahatnya itu dan mantan suaminya. Dan ternyata setelah saya masuk permasalahan kehidupannya, si Libra ini di 1 bulan yang lalu, ya, dia diusir oleh mertua dan suaminya jam 2 malam. Tapi sebelum pengusiran itu, saya sudah merogoh sukmo 1 hari sebelumnya. Ya, akhirnya saya masuk dimensi mimpinya. Pada saat itu, si Libra sedang bermimpi bertemu suaminya berselingkuh di penginapan. Di mimpinya ya, tapi apa yang didapat di mimpinya itu malah dia dipukul dan diusir oleh suaminya. Dan suaminya membela perempuan itu. Dan akhirnya dia pulang dengan anaknya. Dan anaknya pun diambil oleh suaminya. Akhirnya dia bertemu dengan saya di bawah penginapan. Pulanglah, pergi sejauh-jauhnya. Tuhan baik dengan kamu. Karena akan ada cerita baru di balik ini semuanya. Apabila ada peristiwa ini yang akan kau dapatkan di hari esok. Mimpi ini adalah petunjuk untuk kedepannya kau harus lebih kuat lagi. Iya. Setelah mimpi itu, besoknya kejadian. Tapi kejadiannya tidak perselingkuhan. Perencanaan antara
mertuanya dan suami. suaminya untuk mengusir, mencari permasalahan apa saja. Oh, boleh. Sehingga ada permasalahan itu muncul dan malam itulah si Libra Libra diusir. diusir. Jam 2.30. Masya Allah. Seorang wanita yang membela anaknya mengambil anaknya. Oke. Dan si mertuanya bilang, anak ini tidak akan terurus kalau kamu Yang membawa. yang membawanya. Anak saya sial mendapatkan kamu Ya Allah. karena kamu sudah gatal pada anak saya. Oh. Tidak mungkin kalau si Libra gatal si anak itu jadi. Lain ke? Ya, emang ternyata di balik itu ada sekarang skenario dari itu semua untuk si laki-laki ini, suaminya, untuk dijodohkan dengan wanita teman dari ibunya yang kaya raya. Yang kaya. Oh. Ternyata si Libra ini tidak boleh kerja, hanya menjadi pembantu rumah tangga. Sekali dia kerja di rumah, salah saja. Padahal dari pagi sampai pagi. Ya Allah. Dan dia dapat kamar sendiri, terpisah dari suaminya. Loh kok gitu kan? Ya, seperti itu. Dan makan pun dijatah. Ya Allah, kejam banget. Oh. Akhirnya di jam 2.30 itu kejadian Pengusiran. takdir itu terjadi. Awal dari kebangkitan dia. Semangat. Ya, dia baju-bajunya yang satu di plastik besar, yang satunya di sandang, yang satunya di koper. Ya. 3 Jeng-jeng. jenjengan. Dan dia cuman bilang, tidak apa-apa usir saya, Bu. Tidak apa-apa. Tapi izinkan saya untuk mencium anak saya terakhir kalinya. Oh, Tidak mau. tidak diizinkan. Tidak diizinkan. Akhirnya dia berontak. Saya tidak ambil. Saya tidak ambil. Saya hanya mencium keningnya saja. Akhirnya dia pergi dan cium. Nah, tunggu ibu sampai sukses. Akhirnya dia pergi, keadaan hujan. Ya Allah. Dia berjalan jauh dan tidak pegang uang, Mas Jawir. Ya ampun. Dan dia tidak handphone dimasukin di bawah baju-baju di plastik itu. Di plastik. Supaya tidak kena hujan. Langge. Berjalan wanita bawa gemblokan. Berjalan jauh sekali. Sinetron ya, Ra, ya. Akhirnya berhenti di ruko sampai 3:30. Ya. Berhenti, udah Hujan selesai, selesai. jalan lagi, tidak tahu arah. Langge wis ngeblank kayak gitu Tidak pastinya. tahu arah. Air mata sampai nyaru karena hujan. Dan dia percaya sekali, ya Tuhan, terima kasih telah melepaskan saya di sana. Tapi saya tahu isi hatinya teriak. Langge pasti. Teriak sekali, selalu bayangan anaknya yang pasti memanggil ibunya kalau misalnya bangun. Dia berjalan terus. Dan saya bisikan sebelah kanannya, terus, jalanlah terus. Sampai suatu saat nanti ada orang, kapanpun saja, yang akan menegurmu di sini. Ya, ada laki-laki yang naik motor, yang dilihat dari jauh. Mbak, mau kemana? Takut. Oh, enggak mas, maaf mas, jangan ganggu saya, mas, saya nggak punya uang. Mbak jangan takut. Mbak, saya akan bantu. Mbak mau kemana? Mau kemana? Nah, ya, pas di Surabaya itu dia tidak tahu kemana. Wala. Tidak tahu mas, panjang ceritanya. Oh ya, gini aja. Kalau Mbak percaya dengan saya, Mbak, saya tinggal tempat saya, semakin takut mas Jawi. Aduh, tidak usah deh mas, saya jalan sini aja. Ya, akhirnya terus diikutin. Mbak jangan takut, saya punya adik perempuan. Saya tidak akan mencelakain Mbak. Maaf mas, gak apa-apa mas. Umur 27. Cantik. Ya, pas tawaran terakhir, Mbak, ini tawaran terakhir saya. Saya tidak mau berbuat jahat, tapi saya melihat Mbak seperti adik saya. Kalau Mbak mau, samping saya tuh ada kosan kosong. Kalau Mbak mau, saya taruh di sana. Saya nggak punya uang mas. Lah, nggak apa-apa, pakai uang saya dulu. Lama dia pikir. Saya bilang, naiklah. Akhirnya dia memberanikan diri. Allah, saya ikutin petunjukmu ya Allah. Amin. Dia naik, gembolannya yang plastik, ada handphonenya itu di depan motor orang itu. Dan dia berkata dalam hati, ya Allah, kalau orang ini jahat,
jauhkan saya ya Allah. Tapi kalau orang ini baik, dekatkan saya ya Allah. Saya tidak punya siapa-siapa lagi. Saya tidak mau memberitahu orang tua saya. Wanita yang kuat. Betul. Akhirnya ditaruh di sana. Si laki-laki itu bilang kepada ibu kos bahwa ada temannya yang mau ngekos di situ dengan nominal 4,5 apa 5,5 ya, membayar kosan. Bayar kosnya. Dengan gini-gini. Ya ketinggalan kujanan kayak ya. Siapa itu? Teman saya, Bu. Oh ya udah. Masuk di sana, dapat kasur, dapat lemari tapi tidak ada kipas angin. Oh, aja. Dan dia si laki-laki itu membawa kipas angin dari rumahnya, kamarnya. Dari kamar. Kata dia, nggak usah mas, nggak usah mau kipas angin, tidak apa-apa. Mbak istirahat aja dulu sini, besok kita cerita. Ya, setelah itu besok pas dia istirahat saya masuk lagi logo sukmo yang kedua. Ya, saya bilang, saya berpesan di sana, jangan pernah takut apapun yang akan terjadi di depan matamu saat ini, jalani. Itu sudah takdir Tuhan. Betul. Dan itu membuat dia yakin, apapun yang terjadi ya Tuhan, saya lewati. Akhirnya pagi-pagi laki-laki itu membawa sarapan, ketok bawa sarapan, makanlah, ayo kita makan bareng di sini. Dia pun makan, Mas Yawir, ceritalah. Tetesan air mata jatuh di terus gitunya. Udah Mbak lap dulu air matanya. Ya udah Mbak makan aja dengan selesai. Akhirnya dia cerita, Mbak istirahat aja dulu sini, insya Allah nanti kalau siang saya kasih makan, sore pun saya kasih makan. Mbak jangan pernah takut dengan saya. Saya punya adik 2 yang ada di Manado. Oh alah. Dan saya pun merantau di sini. Keluarga saya keluarga susah. Sama seperti Mbak. Tapi saya akan mengangkat derajat keluarga saya. Mbak pun harus seperti itu. Benar. Si Libra pun terketuk terus hatinya. Dan setelah 1 minggu Libra mungkin sudah mulai kuat hatinya. Akhirnya bilang, Mas, saya mau kerja. Apa saja untuk bisa membayar kos, untuk bisa kehidupan saya sehari-hari. Mbak mau kerja? Mau kerja apa Mbak? Apa saja? Ya, Mas kerja apa? Ternyata yang ini properti Mas Yawir. Oh, kerja di properti. Jual beli rumah, jual beli properti lah, apa-apa dijual dia. Kalau Mbak mau kerja tempat saya kan saya masukkan. Sistemnya seperti ini diajarkan selama 4 hari. Dan untungnya si Libra ini pintar untuk membaca peluang, pintar belajar, Mas Yawir. Hilangkan semua permasalahan Mbak kalau Mbak mau kerja. Akhirnya dia belajar selama 4 hari itu. Ya, dia mencoba masuk agensi yang mana dari yang membantu tadi. Ya, dia belajar terus training. Terjun langsung dengan si yang membantu ini. Ya, akhirnya dia diutus untuk ada 6 apa 7 properti yang dia handle. Oh, yang harus dipasarkan. Yes, yang harus dipasarkan. Dia diajak untuk survei, berkomunikasi dengan klien segala macam. Ya. Dan dia bilang, saya kenapa masih ngekos, kata dia. Saya sudah punya kos-kosan dan sudah punya properti rumah dengan hasil kerja keras saya. Tapi saya tetap mau seperti ini, seperti saya yang dulu. Ya Allah. Saya belum mau untuk tinggal di rumah itu. Saya usahain semuanya itu, uangnya saya tabung untuk membahagiakan adik-adik saya. Betul. Dan ternyata adik-adiknya dulunya di situ, dulunya ya, pernah diusir oleh kakak dari ibunya. Oh, Pak D. Ya. Atau Bude. Ya. Sudah membantu segala macam, jualan segala macam, tapi diusir tengah malam. Dia melihat orang itu, makanya dia tidak mau kejadian kedua kali untuk adik-adiknya. Makanya dia berjuang membantu orang lain. Seperti itu. Bukan saya orang kaya, bukan saya sombong, tapi saya tidak mau keluarga saya menderita lagi. Mudah-mudahan dengan saya membantu orang seperti ini, keluarga saya dijauhkan dari hal-hal seperti ini lagi, terutama orang tua saya. Saya tidak mau melihat orang tua saya dihina-hina lagi sekarang. Biarkan saya masih ngontrak, tapi semua keluarga saya bisa terjamin dengan kerja keras saya. Itu yang membuat si Libra menjadi bangkit kembali.
Dan akhirnya dia sudah berjalan bekerja di properti itu 2 minggu. 2 minggu. Dan dia sudah deal-dealan 3 rumah. Ya Allah. 3 rumah dia sudah deal-dealan. Makanya pada saat keluar komisi deal itu besar ternyata Mas Javier ya. 3631 berarti. 3631 369994. Ternyata deal-dealnya besar. Siapa yang langsung diajak ngeraktir dia? Libra langsung telepon, Mas, saya deal Mas, 3 rumah loh hari ini Mas. Wis bagus. Ya Allah. Mas, ayo kita makan Mas. Makan. Oh nggak usah, uangnya kamu simpan aja. Enggak Mas, sebagai tanda terima kasih diajaklah ke itu, dia lalapan. Bahagianya Mas itu. Bahagianya sekali. Wah terima kasih ya, saya masih terima kasih Mas. Ini uang yang kemarin buat kos-kosan. Oh iya, buat kamu saja. Tapi pesan saya, jadilah diri sendiri. Betul, enggak usah percaya. Simpan uangnya. Karena banyak pengalaman saya. Pada saat saya nggak ada uang, orang nggak bisa bantu. Betul. Nah dari situlah banyak pelajaran orang-orang tersebut. Dan yang saya lihat di sini tidak ada udang di balik batu dari laki-laki. Masya Allah. Tidak ada udang di balik batu. Dan dia memang sengaja untuk menuntun orang ini ke tingkat lebih baik lagi ke depannya. Apa tujuan hidupmu? Saya akan membahagiakan orang tua saya dan menabung untuk anak saya nantinya. Betul. Bagus. Dan akhirnya Rogo Sukmo ketiga saya datang ke sana. Saya bilang dengan si Libra, ini belum seberapa rezekimu. Masya Allah. Terus kau gali semuanya. Ya, karena habis ini akan ada rezeki besar. Jangan pernah kau lupakan orang yang bantumu. Kalau bisa kau bantu buat keluarganya juga. Betul. Dan bawa orang tuamu ke sini. Ya. Dia sudah mulai mengikuti si laki-laki itu yang membantunya untuk menyicil rumah. Dan dia sudah mempunyai rumah saat ini. Masya Allah. Tapi tidak ditempati. Oh, khusus untuk orang tuanya. Masya Allah, jadi dia tetap di kos. Sampai nanti dia sudah selesai terwujud semua visi dan cita-citanya, baru misi. dia ngumpul. Yang penting orang tua saya dekat dan orang tua saya sudah tahu saat ini semua permasalahan keluarganya. Ya itu tadi yang pelajaran kita dapat dari Si Libra yang ada di Surabaya. Kalau kalian mempunyai permasalahan keluarga seperti Libra, ya, asalkan kalian tidak mempunyai kesalahan dari mertua, pertahankan. Tapi kalau kalian sudah tidak dianggap lagi dan dihina, sempat diusir, ya pergilah. Karena ada jalan terbaik buat itu semuanya. Ya, saya yakin akan ada orang-orang baik yang akan menuntun kalian di luar sana. Tergantung amal dan perbuatan kalian menanamnya seperti apa. Ya, jangan gila-gila untuk menikah dulu. Ya, cari uang sebanyak-banyaknya. Kamu masih muda, ya, masih banyak tanggungan, belum bertemu anaknya nanti. Tunjukkan kepada mantan mertua dan mantan suamimu kau akan sukses daripada mereka. Sehingga mereka menyesal menyanyiakan wanita sebaik kamu. Betul. Gitu ya, Ki, ya. Nah ini bisa dikasih tahu dengan si laki-laki penolongmu. Karena apa? Harus dikasih tahu karena ada sangkutan dia di Rogo Sukmo ini. Betul. Hebatnya ya, Ki, ya. Ada sangkutan dia di Rogo Sukmo. Ceritanya oh iya. Ceritanya ada. Karena ada laki-laki yang membantu. Betul. Laki-laki yang tidak ada udang di balik batu. Tidak memanfaatkan. Nah inilah. Betul, ada orang sebaik ini. Kalau ada orang lain itu manfaatkan itu udah masih cantik gitu ya Pak Tuna. Tapi alhamdulillah si lelaki tersebut, kakak yang baik hati, pasti akan mendapatkan kebaikan yang berlipat-lipat juga. Bisa mengajari si Libra untuk hal yang positif ya. Alhamdulillah, semangat si Libra, nggak usah nangis-nangis lagi. Walaupun memang bukan hanya kamu aja yang pernah diusir. Ya. Mas Jamir pun juga pernah. Oh iya.
Tuh kan, kok kayak semua Mas Jawir pernah ya, memang ya pernah ya menara. Itulah pengalaman yang berharga membuat seseorang menjadi seperti ini. Kenapa gampang tersentuh, yang kalian bilang ini gimmick ya ini ya, karena semua permasalahan yang orang lain di luar sana pernah lewati, Mas Jawir juga pernah lewati. Seperti itu. Jadi kalau kalian bilang gimmick, tidak ada gimmick, tidak ada skenario di sini ya. Ya terserah, kalau menurut kalian tidak percaya tidak masalah. Tapi selain itu juga Mas Jawir dibukakan intuisinya supaya bisa merasakan apa yang dirasakan orang di luar sana. Masih membekas ya, bagaimana baju dilempar-lempar malam-malam gitu ya. Dan tidak ada uang di tangan. Tidak ada uang juga. Tapi pasti ada orang baik di balik itu. betul sekali, semangat ya si Libraya. Makanya semua pasti punya masalahnya sendiri-sendiri, tetapi menjadi baik di balik permasalahan tersebut adalah sebuah pilihan ya Rey. Semoga Mas Jawir harapkan untuk kakak-kakak semuanya yang sedang dalam suatu permasalahan teruslah berada di jalan yang baik agar Tuhan memberikan kebaikan-kebaikan, walaupun kebaikan yang akan didapatkan prosesnya itu pun juga tidak instan. Semangat ya, nanti setelah ini Mas Jawir sampun akan meminta Ki Macan untuk melakukan ramalan zodiak yang dulu kau hina akhirnya menjadi sultan di bulan September 2023. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta untuk menerawang, membuka tabir misteri untuk zodiak yang awalnya kau remehkan. Mereka akan menjadi sultan di bulan September. Apapun hasil dari penerawang di sini, kalau dia positif buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Tapi kalau negatif buatlah waspada dan hati-hati jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa dan bekerja keras. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras. Karena dengan bekerja keras Tuhan akan memberikan rezeki-rezeki indahnya untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Jadi semangat ya untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini. Karena ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya, dan ada hinaan yang harus kalian tunjukkan dengan kesuksesan. Semangat menunjukkan kesuksesan ya Rey ya. Nanti kira-kira ada berapa zodiak ya? Ya. Kembali saya akan mengkolaborasikan kartu oracle saya dengan kartu tarot untuk menembus di bulan September. Kita lihat ada berapa zodiak yang dulu kalian hina sekarang menjadi sultan baru di bulan September. Jangan pernah menghina orang. Kita tidak tahu kapan Tuhan angkat derajat orang itu dan akhirnya kita butuh bantuan orang itu. Malu. Makanya jangan pernah menghina ya. Kita lihat ada berapa zodiak. Dewi Kesuburan yang mana mengelilingi zodiak ini. Dewi Kesuburan akan ada keluar angka di tubuhnya, yaitu 5. Ada 5 zodiak yang kalian hina selama ini akhirnya menjadi sultan dari kehidupannya di bulan September. Masya Allah, amin amin ya robbal alamin. Monggo. Nanti kira-kira apakah ada si Libra ini Rey ya? Karena Ki Macan tadi bilang akan ada kebaikan-kebaikan yang sekarang didapatkan itu belum seberapa. Waduh, amin amin ya robbal alamin. Ini untuk 5 zodiak Ki Macan lihat ya. Iya, kita lihat 5 zodiak. Aries. Wow. Pertama Aries Rek. Cancer kepiting, nyapitan. Pisces. Iya, awak dari Mas Jawir kurang 2. Aquarius. Wah, kurang 1. Virgo. Wah. 5 zodiak tersebut mempunyai gelombang energi air yang mana energi air itu bisa merubahnya menjadi tsunami.
Wah, yang kau anggap airnya kecil dan tenang, ya, karena kau menghina dia, bisa menjadi tsunami buat dirinya sendiri. Ya, berkat dari ejekan-ejekan kalian, hinaan-hinaan kalian, mereka mendapatkan tangga kesuksesan oleh alam semesta untuk mengangkat derajatnya. Diterima kasihlah kepada orang-orang yang menghina kalian. Jadi pada saat kalian dihina-hina orang, ya jangan dibalas. Biarkan alam semesta membalasnya dengan membuat tangga untuk kehidupan kalian. Ya, kita akan lebih maju dibanding yang menghina. Kita lihat ya, kesuksesan apa yang akan didapat oleh 5 zodiak setelah dihina oleh orang lain. Wow, seorang wanita yang sedang ditemani obor, yang sedang mengangkat tangannya, kebebasan, keberhasilan, kebahagiaan. Ya, untuk kalian yang mempunyai usaha, baik kecil-kecilan, sedang atau besar, usaha kalian akan melejit. Omset kalian akan naik. Amin. Banyak pesanan, banyak orderan, sehingga kalian menjadi sultan baru di bulan September. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Rezeki membludak, banyak orderan. Woi, rek, pasti rekening membengkak. Alhamdulillah. Kemudian matahari yang dulunya mereka redup, yang dulunya mereka kalian hina karena pekerjaannya sebagai bawahan, ya, sebagai kacung, pekerjaannya menurut kalian itu sampah, menurut pekerjaan mereka itu nggak level, jangan khawatir. 5 zodiak itu semua berawal dari 0. Betul. Sehingga mendapatkan angka 9. Jadi jangan heran suatu saat mereka 5 zodiak ini akan diangkat dalam pekerjaannya, derajatnya, dengan posisi yang tinggi, jabatan yang tinggi, dengan fasilitas yang diberikan oleh bos, majikan atau ownernya. Masya Allah, alhamdulillah ngoten ya Ki ya. Semuanya diawali dari angka 0. Jadi kalau yang kalian hina saat ini berada di 0, jangan kaget kalau nanti tiba-tiba ke 100 dia. Betul. Dan kalian masih mentok di angka 5. Ya, betul. Ngono Ki ya. Kenapa Pak Ki? Wow. Seorang laki-laki yang sedang duduk memegang raja catur. Artinya, ya, nih, laki-laki yang kalian hina, nggak ada kerjaan. Pekerjaannya cuma itu saja. Mereka mempunyai jabatan raja. Akhirnya, ya, mereka mendapatkan pekerjaan di atas kalian. Gaji yang bulanan kalian mereka bisa dapatkan 4 kali lipat. Wadah, oh no ya Ki ya. Ini yang saya rasakan, mereka mendapat pekerjaan sebagai bekerja di luar negeri, kapal pesiar, ke tempat-tempat yang gajinya melebihin dari orang-orang di Indonesia. Di Indonesia, waduh, mungkin kerja di tambang kayak begitu-begitu ya Ki ya, minyak-minyak ngono. Awalnya kalian remehkan, wah tidak ada perusahaan yang mau ngambil kayak gini. Terus coba remeh no. Akhirnya ada orang baik menawarkan karena kerja kerasnya. Selama ini orang tidak mau menerima dia karena mungkin pendidikannya. Di balik itu semuanya mereka mempunyai skill, dan ternyata skill mereka adalah raja buat masa depannya. Masya Allah. Ojo ngremehno skillmu rek, mangkane rek ya. Yang belum punya skill, ayo skillnya apa di excellent kan, dibagusin. Bisa dibacakan lagi Mas? Zodiak yang dulu kau hina akhirnya menjadi sultan di bulan September 2023. Iya, cerita Libra. Seorang wanita yang ditinggalkan dan berjalan sendiri karena diremehkan dari masa lalu karena kemiskinannya. Orang yang kau hina, orang yang kau campakkan akan menjadi putri di bulan September. Mereka akan lebih kaya daripada kau saat ini. Mereka akan mendapatkan kekayaan, mereka akan mendapatkan kebahagiaan melebihi kau saat ini. Inilah kartunya.
wanita atau seseorang yang kau hina, yang kau lemparkan, yang kau campakkan, yang kau rendahkan, mereka akan bersinar dalam hidupnya di bulan September. Hati-hati. Yang saat ini ada salah satu orang yang mencampakkan, yang ceritanya sama seperti si Libra, tiba-tiba mendapatkan cerita bahwa dia lebih sukses pada kamu. Nah, kue, ojo kaget kue. Nama malu nih Kiki Macan. Metode aja menghina makanya yo. Ya, ini yang terakhir, ya. Seorang dua wanita yang sedang bergembira di tenda kebahagiaan. Artinya akan banyak rezeki datang, kebahagiaan datang, kesehatan datang. Banyak orang-orang baru yang kalian kenal yang bisa membuat aura positif dalam lingkungan pertemanan kalian. Di sini semua ngumpul jadi satu sehingga mereka bisa mengajak kamu ke jalur kesuksesan. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Bagus, banyak sekali kebaikan-kebaikan yang didapatkan. Ini untuk si 5 zodiak. Untuk karakter nopo niki agar si 5 zodiak ini benar-benar bisa mendapatkan dan bisa menjadi sultan baru. Seorang laki-laki yang ditemani oleh kuda hitam dengan didampingi dengan berbagai macam koin. Mereka mempunyai 3 karakter yang tertanam di tubuhnya. Ya, yang pertama, pekerja keras. Harus. Ya. 2, optimis yang besar, keyakinan untuk mendapatkan rezeki. Dan yang ketiga, tidak pernah mengeluh. Tuh. 3 karakter itu yang menanam di tubuhnya sehingga mereka bisa menuju ke puncak kesuksesan. Jadi pesan saya di sini untuk saudara-saudaraku di luar sana, ya, jangan pernah sekali-sekali merendahkan orang, meremehkan orang, ya. Karena sejatinya iblis-iblis di luar sana apabila tidak bisa mempengaruhi manusia dengan kejahatan, mereka akan mempengaruhi si manusia merasa lebih pintar dan merasa paling benar. Itu hati-hati kalau kalian merasa lebih pintar atau lebih paling benar, sedang dikuasain iblis. Nah, gitu ya Ki yo. Tapi kalau nasihatnya Mas Jawi sama Ki Macan, kalian aja yang tertutup hati dan pikirannya dan menganggap bahwa Mas Jawi, Ki Macan itu sok pinter karena kalian ketipu dengan casing. Ya, dengan muka Mas Jawi yang kinyis-kinyis, dengan cara topengnya Ki Macan. Hanya hati yang busuk yang bilang kenapa Ki Macan memakai topeng karena Ki Macan penipu. Mohon maaf ya, berarti kamu hati busuk. Dari awal video Pintu Misteri sampai sekarang, Ki Macan konsisten dengan topengnya karena satu hal, tidak ingin kehidupan pribadinya itu terganggu. Ki Macan tidak gila-gila hormat, popularitas, tidak gila-gila popularitas, ya. Kalau apa yang ada di Pintu Misteri dengan caranya Pintu Misteri, sedangkan kamu sendiri tidak bisa melihat bagaimana kebesaran Tuhan, salah satunya melalui kolom-kolom komentar, dan kamu bilang bahwa itu semua adalah membeli, kurang kerjaan, ngapain juga. Tidak ada komentar Pintu Misteri yang ribuan-ribuan itu, tidak ada aplikasi yang melakukan. Semuanya murni karena memang ada saudara yang tak terlihat juga yang berada di dalamnya. Dari situ saja kamu bisa menilai, tapi hati dan pikiran kamu yang tidak bisa menerima dan menganggap apa yang terjadi itu adalah melalui aplikasi. Kalau seandainya melalui aplikasi, kenapa kamu nggak pakai juga? Coba pakai, ayo. Ya Ki ya. Ojo sok pinter mangkane, ya. Apa yang kalian katakan terutama hal-hal negatif yang tidak benar, komen di Pintu Misteri, jangan dikira semesta tidak akan menyampaikan ke kita. Ya, berhati-hatilah kamu, ya. Ngoten ya Ki ya. Bunda gitu. Bunda, Ibu Kanjeng itu bukan Bunda. Ibu Kanjeng ya Ibu Kanjeng Ratu Segoro Kidul. Tidak ada bunda-bundaan, Bunda Dorce kali.
Ngoten iki ya. Baik, Ki Macan matur nembah nuwun. Mohon maaf Mas Jawir harus ada nyinyir-nyinyirnya karena memang ini bagiannya Mas Jawir, karena Ki Macan tidak mungkin menyinyiri. Mas Jawir lah yang menyinyiri dan mengingatkan. Kalau kalian tidak mau diingatkan dengan gaya bacotnya Mas Jawir yang mungkin membuat sakit hati, mohon maaf ya. Tapi apa yang Mas Jawir sampaikan memang untuk kebaikan ya. Mas Jawir nggak ada sombong-sombongnya, biasa saja iki ya. Baik, Ki Macan matur nembah nuwun. Wonten tambahan kagem media-medianipun. Media-media yang saya buat di sini, tetap saya bermohon kepada Tuhan dengan ritual-ritual terbaik saya, dengan doa-doa terbaik saya. Bertujuan untuk apa? Membantu para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengalami berbagai macam permasalahan, sehingga permasalahannya cepat selesai. Amin. Ya. Parfum Sanjagat yang mana berfungsi untuk pemakaian diri sendiri, membuka aura kalian, membersihkan aura negatif dalam tubuh kalian, membentengi diri kalian dari serangan-serangan ilmu sihir. Minyak kasturi berfungsi untuk membersihkan rumah dan tempat usaha kalian dari makhluk-makhluk astral dan juga ilmu-ilmu sihir untuk menutup rezeki kalian. Banyu mustika. Banyu mustika bagus sekali untuk kalian yang kurang percaya diri, karena berfungsi untuk membuka aura wajah kalian dan supaya terlihat awet muda. Dan juga di sini ada tasbih sukma. Tasbih sukma berfungsi untuk menyatukan jiwa dan raga kalian, dan juga di balik tasbih sukma mempertajam doa-doa kalian sehingga cepat terwujud. Garam Mahacakra, yang mana fungsi dari garam Mahacakra untuk meresap energi negatif dalam tubuh kalian, dan juga bisa mengobati penyakit medis dan non-medis. Cermin Akalapati, yang mana berfungsi untuk menjaga rumah dan tempat usaha kalian dari gangguan-gangguan makhluk astral dan juga gangguan-gangguan dari orang-orang yang ingin berbuat jahat kepada rumah dan tempat usaha kalian. Dan juga di sini ada kalung Jagat Dita. Cocok sekali untuk kalian yang sering dibohongin oleh pacar, pasangan, orang-orang terdekat, rekan bisnis, dan juga keluarga. Dan juga di sini ada yang terakhir, dupa semesta aroma terapi. Bisa mewangikan di dalam ruangan dan di luar ruangan. Dan di balik misteri dupa semesta aromaterapi juga bisa membersihkan energi tempat usaha dan rumah kalian dari jin-jin kafir dan juga ilmu sihir yang mengelilingi tempat usaha dan rumah kalian. Iya. Gitu ya Ki ya. Untuk semua media-medianya Ki Macan kembali lagi hanya untuk orang pilihan, orang yang spesial. Karena ada proses scanning dari admin 1 dan juga admin 2. Namun hanya untuk dupa semesta yang tidak ada proses pengecekan aura. Jadi semua kalangan bisa memiliki. Namun jika menginginkan media-media yang lainnya, ingat kalian jangan sampai menunjukkan energi egois, energi sombong, energi tidak sabar dan tidak menghargai. Karena jika ada energi tersebut di cara WA kalian melalui admin, admin tidak akan membantu. Leres Badan Ki. Nah, untuk kakak-kakak semuanya silahkan jika berminat dengan media-medianya Ki Macan, menghubungi kembali lagi admin 1 dan juga admin 2. Transaksi hanya melalui satu bank account saja, yaitu Bank BCA dengan nomor rekening 3631366994 atas nama Slamet Haryadi.
Ya. Baik, kalau begitu ini saatnya Mas Jawir mengingatkan untuk kakak-kakak semua para penonton pun Pintu Misteri untuk terus mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia. NKRI, harga mati. Baik, Ki Macan, ada pesan hari ini untuk penontonnya Pintu Ya. Misteri. Pesan alam semesta teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup itu seperti mengendarai sebuah sepeda. Untuk menjaga keseimbangannya, kamu harus terus bergerak. Nah, teruslah bergerak untuk menjaga keseimbangan. Begitu pula kehidupan, terus bergerak apapun yang terjadi karena hidup harus maju. Ya. Matur nuwun, saya Mas Jawir Dan saya Ki Macan. serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.